Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum pertemuan keempat. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah data dari form ke dalam database ya. Nah, jadi kalau kalau di website kan ada CRUD ya, create, read, up, data, delete. Nah, ini kita mau apa namanya, mau create sama tampilin datanya. Jadi ini pertama-tama nih kalian kan bisa lihat nih ya yang dibuat apa namanya, eh, program website kalian nih yang pertemuan ketiga itu bisa kalian lanjutkan. Jadi kalau punya kakak ini jadi yang apa namanya, kalian bisa lihat nih di bagian apa, bagian controller ini nih ada namanya mahasiswa.php. Di mahasiswa.php ini nih kan ada tiga metode nih. Kalian lihatnya yang metode index sama from dulu aja ya. Jadi untuk index ini nih dia ini fungsinya buat nge-view dari dari data terus ke tabel mahasiswa. Terus untuk method form ini nih fungsinya ini buat manggil view form ya dari tabel mahasiswa. Kalau ini kan yang tadi index ini kan buat memanggil view data kan, data dari tabel mahasiswa. Kalau ini mengambil view yang apa? Yang method form itu buat ngambil view form dari tabel mahasiswa. Terus kalau kita lihat nih kan di bagian view ini yang bagian view, terus di bagian mahasiswa ini kan ada dua nih, view data sama view form kan, dimana yang buat ngelot ini nih yang di metode yang model metode index sama metode form nih view, apa fungsinya bakal nampilin data yang ada di database. Jadi kalau misalkan kita lihat yang apa namanya, eh yang data.php nih. Nah, ini data.php ini fungsinya itu buat nampilin data dari dalam database. Jadi kalau kita nanti apa namanya, masukin nama nama terus dari inputan, nah nanti kan bakal masuk ke database. Nah, ini fungsinya buat nampilin data dari database. Nah, sedangkan kalau yang form ini fungsinya buat melakukan input ke dalam database. Nih kalian kan bisa lihat di sini ada beberapa apa namanya, inputan kan, nama, terus jenis kelamin, terus tanggal lahir, terus kota lahir, sama alamat. Nah, terus dia ini bakal masuk ke dalam variabel kayak yang ini kan, address, terus yang di nama nih namanya name, terus jenis jenis kelamin namanya gender, terus ini tanggal lahir birth date, ini birthplace. Nah, ini bakal masuk ke kolom kolom yang namanya sama nih di dalam database. Terus kalau kita bisa lihat contoh di sini nih, kalau kita apa refresh masuk index, nah ini nih ini ini tampilan tabelnya ya. Ini kan karena masih kosong, belum ada datanya, jadi ketampilannya seperti ini nih. Terus kalau kita mau lihat yang bagian from, nah ini kan kayak kayak apa, form biodata yang udah kalian buat nih di pertemuan sebelumnya nih. Ini kan nanti nih yang kita input di sini, terus ini input. Nah, nanti kan hasilnya bakal masuk ke dalam database. Nah, terus untuk database-nya nih kalian bisa buat sendiri ya, namanya terserah, yang penting nanti buat koneksi ini terus ikutin caranya ya, cara cara yang benar.
Nah, kalau saya kan berhubung ada tuh 2, 3, 4, 5 nih, ada 5 kolom. Nah, saya bikin tabel itu tuh satu tabel dengan 5 kolom. 6 tambah ID kan. Ada nama, name, birthplace, birthday, gender, sama address. Nah, ini harus kalian samain nih yang name, birthplace, birthdate, gender, address sama yang nanti di bagian form.php nama variabelnya. Jadi nanti biar bisa masuk ke dalam database. Kan kalau bikin database kan udah pernah ya di praktikum SPD. Nah, jadi nggak perlu saya ajarin lagi lah caranya. Kalau kalian udah buat nih database-nya, nah sekarang kita koneksiin nih database dengan website kita ya. Nah, itu caranya di bagian apa namanya? Di bagian application kan ada config. Nah, terus di sini ada namanya database. Nah, di bagian database ini eh di sini ada yang harus kalian rubah ya. Ini namanya yang ini seharusnya loh yang hostname, username, sama password nih kosong ya. Nah, karena kalau yang pakai SAMPP itu tuh pakai MySQL, yaitu ini nama hostname namanya localhost, terus username root, passwordnya nggak ada. Nah, terus kalian masukin nama database kalian di sini. Kalau saya kan masukin PW 4020 nih sesuai sama nama database kita. Saya. Nah, kalau udah disimpan. Nah, kalau udah disimpan nih berarti koneksi kalian sudah melakukan koneksi database-nya. Nah, setelah kita koneksi ini apa database nih di sini. Nah, sekarang kita atur nih gimana caranya biar database kita tuh bisa dipakai. Nah, di folder yang config ini ada namanya autoload ya, autoload.php. Nah, di bagian 61 ini nih, ini kan harusnya ini kalau defaultnya kosong. Nah, di sini kalian masukin tulis database namanya. Nah, kalau udah kalian bisa save. Kalau misalkan sudah, berarti ini berarti koneksiin database sudah selesai. Setelah udah di ini nih, sekarang kita ngebuat model di mana model itu tuh untuk mengatur lalu lintas dari data yang website kita. Ini saya tutup dulu aja dulu ya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian models. Nah, ke bagian mahasiswa underscore models. Nah, di mahasiswa model PHP ini nih saya udah sudah ada codingannya nih ya. Nah, pertama kan kita bikin tag PHP dulu nih. Terus definisi kelas mahasiswa underscore model, extend CI underscore model. Nah, ini ada dua buah metode create sama metode get mahasiswa. Nah, create ini fungsinya buat masukin data ke dalam database. Nah, ini name sama dengan this input post name. Nah, ini fungsinya mm, buat masukin inputan yang nama variabelnya name ke dalam data yang yang nama variabelnya name. Nah, untuk birthplace juga sama kayak gitu juga. Dia masukin inputan yang variabel birthplace ke dalam data dengan variabel birthplace sampai address kayak gitu. Nah, nanti setelah ini di input yang ini, nanti dia bakal melakukan input ke dalam database, melakukan insert masuk dia bakal ngelakuin insert ke dalam tabel mahasiswa di mana yang dia input itu merupakan string data ini. Dimana string data ini kan berupa variabel name, birthplace, birthdate, gender, address dengan nilainya masing-masing. Kan kalau kita bisa lihat nih, ini kan dia bakal
dari variable name ya, dimana kan tadi kan saya bilang di di bagian view itu view terus mahasiswa terus from the PHP. Nah, di sini nih ada namanya variable name kan, ini namanya name. Nah, dia bakal ngambil dari variable ini nih, terus seterusnya sampai ke bawah juga sama. Nah, kalau yang ini udah selesai nih, ini jangan dilihat dulu ya, bang, metode ini nih. Nah, terus kan tadi kan di bagian mahasiswa PHP nih, yang ini kan saya bilang jangan lihat yang metode create dulu ya. Nah, sekarang kita bisa ngeliat nih metode create ini fungsinya buat apa. Tadi kan untuk index sama form itu kan hanya untuk menampilkan website. Nah, kalau yang di create metode metode create ini fungsinya buat apa? Dia itu buat ngebuat melakukan fungsi create di dalam mahasiswa model. Nah, dimana kan yang fungsi create ini kan nih, yang metode create ini kan dia bakal nginput name, birthplace, birth date, gender, address ke dalam tabel mahasiswa. Jadi fungsi metode create ini buat melakukan input. Nah, kalau misalkan dia selesai melakukan input, nah yang terakhir ini redirect, ini fungsinya buat ngelakuin kalau misalkan udah di input, misalnya kita pencet OK, nah dia bakal balik lagi ke dalam form, jadi bisa input ulang. Nah, terus kalau sudah eh, kita setting lagi nih, ada lagi satu lagi yang belum selesai settingnya di bagian view, terus di bagian form. Nah, ini nih di bagian action ini nih seharusnya kalau punya kalian masih kosong ya. Nah, ini kalian isi ini nih. Tag dibuka base URL mahasiswa.create. Mahasiswa kan nama tabelnya. Jadi disesuaikan saja. Terus metodenya ini sama ya, metodenya itu post. Nah, terus karena kita pakai base URL nih, nah jangan lupa buat config lagi nih di bagian autoload yang pertama. Nah, kan autoload yang di sini itu bentar. Di line 92 nih, ini harusnya masih kosong ya. Nah, kayak begini. Nah, di autoload helper itu masukin tulisan URL kayak gini. Nah, kalau udah selesai bisa bisa di save. Nah, kalau sudah kalian bisa coba refresh yang ini, yang bagian form. Nah, terus misalkan coba masukin ya Vinaban laki-laki tadi 9 Juni Jakarta, terus kasih alamatnya, terus pencet simpan data. Ini saya input Vinaban, ulang lagi ya, Vina laki-laki, terus ini tanggal lahir tadi 999 3, terus Jakarta, THC. Nah, terus simpan data. Nah, kalau udah nih, kalian bisa cek di sini nih di database kalian, kalian refresh. Nah, kalau misalkan benar, dia bakal masuk ke sini. Kalau misalkan nanti pas kalian input itu kayak misalkan refuse to connect, nah mungkin localhost-nya kalian berbeda nih. Kalau kakak kan pakainya nggak pakai 8080 ya, kakak pakainya localhost aja. Nah, berarti kalian bisa ganti di bagian config yang base URL. Di sini kan kalau ada 8080, kalian ganti di situ, disamain. Nah, tadi kan kalau mau nampilin nih kan kita ganti ya, bukan form, jadi index.
Nah, ini kan udah tampil nih namanya nih Lutfi Ibrahim, laki-laki Jakarta kan. Udah masuk nih. Terus kalau kalian mau nampilin kayak tadi kan ada eh, tempat tinggal, terus apa lagi tuh, tempat tinggal, terus iya sama tempat tinggal ya. Nah itu kalian bisa bisa di bagian indeksnya bisa kalian tambahin tuh buat masukin kolom tempat apa tempat tinggal. Nah, cara buat bikin kayak gini nih itu di bagian mahasiswa model ya yang mana tadi, mahasiswa model itu ya di bagian mahasiswa model ini nih. Tadi kan saya bilang yang ini dibiarin dulu ya. Nah ini kalian masukin ini nih metode get mahasiswa, dimana dia bakal ngeget, bukan ngepost ya, ngeget nih. Ngegetnya fungsinya buat ngambil data dari tabel mahasiswa. Nah nanti di bagian mahasiswa.php ini apa namanya, dia manggil lagi di sini nih. Nah yang ini nih, string data mahasiswa, di mana dia bakal apa namanya, string apa data mahasiswa ini nih isinya itu hasil dari metode get mahasiswa yang ini. Nah terus di bagian apa, bagian view nih, terus bagian mahasiswa, bagian yang data PHP. Nah ini nih sebelumnya nih for each ini nggak ada ya nih. Nah jadi kalian bakal buat nampilin per per apa namanya, per baris kan. Nah jadi kalian pakai for each nih, pakai PHP for each mahasiswa S MAS. Jadi dia ngambil dari tabel mahasiswa sebagai MAS. Nah nanti dia bakal nampilin name, gender, sama birthplace. Tuh kalau misalkan mau tambahin birth date juga bisa di sini, dan nanti kalian tinggal konfigurasi aja. Nah, jadi kan nanti kalau ditampilin kan seperti tadi kan yang ini ya, dia langsung nampilin nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Terus kalau misalkan datanya banyak, dia karena pakai for each datanya keluar semua. Ya udah sekian video pertemuan 4, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.